Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi an-najiyah. Nusallimu wa nusalli ala nabiyyina al-mursid lil akhlaqil hamidiyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqatan nabawiyah, amma ba'du. Faya ayyuhal ulama'ul amajid wassadatul khudur al-afadil, wa khasatan Syekh Ahmad Rajab Abdullah Dasuqi wa Fadilatul Syekh Ahmad Sahawi wa huma mab'uthani minal Azhari Syarif bima'had Raudatul Ulum. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri baru dari Sabang hingga Merauke yang jumlahnya kurang lebih 1000 santri. Ada yang dari Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan dari Papua, dari Kalimantan, dan insya Allah Raudatul Ulum ini menjadi mumathil Indonesia, miniatur Indonesia. Juga yang kami hormati Bapak Dr. Agung Andri Setiabudi. Beliau ini Direktur Rumah Sakit As-Suyutiyah yang berada di depan, dan insya Allah biiznillah rumah sakit tersebut bintang 5, Pak. Biarpun berada di desa, di pelosok, namun rumah sakit tersebut memperoleh predikat hasil akreditasi KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit seluruh Indonesia, bintang 5. Dan insya Allah doa dari panjenengan semua akan kita teruskan ini membangun 7 lantai, akan kita tingkatkan lagi, biar kelak pengabdian kami di Pesantren Ulum ini tidak hanya dikuatkan di bidang pendidikan, namun juga di bidang kesehatan. Karena manusia itu juga butuh ilmu, butuh sehat, dan ini salah satu kontribusi kami, pengabdian kami untuk seluruh masyarakat, seluruh rakyat, dan tentunya kami persembahkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh kami seluruh keluarga besar Pesantren Ulum Guyangan Terangkil Padi benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran panjenengan semua di Pesantren Ulum ini yang memang unik. Acaranya pagi jam 5:30 undangan kami, dan oleh karenanya banyak Bapak Ibu wali santri yang tadi malam sudah hadir, sudah nginap di sini. Dan ini tempat perdana bagi putra-putri Bapak yang saat ini ditempatkan di kampus 2. Ini baru pertama kali Bapak, semuanya masuk baru semua ini. Selama ini berada di kampus utama karena kita perlu pemekaran, karena overload, overstay itu yang ada di kampus utama, dan oleh karenanya kita kembangkan di kampus 2 dan berada di belakang persis Rumah Sakit As-Suyutiyah. Tentu kehadiran Bapak Ibu semua ini sudah ada yang datang 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali, dan akhirnya alhamdulillah dan saya terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di Pesantren Raudatul Ulum ini dalam rangka silaturahim bersama seluruh wali santri baru Amtirosi 2024-2025 bersama seluruh pengasuh Pesantren Ulum, khususnya kepada lurah-lurah pondok ini yang berada di samping kami, ini yang 24 jam mengawal kegiatan dan pelaksanaan semua kegiatan putra-putri Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati,
tentu tidak cukup panjenengan semua hanya mengenal Pesantren Ulum ini dari media sosial atau mungkin dari wali santri yang sudah mengamanahkan putra-putrinya di Pesantren Ulum, atau mungkin dari alumni. Saya yakin itu hanya sekilas, hanya sepintas, dan oleh karenanya kami benar-benar bersyukur pada saat ini bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu semua yang sangat kami hormati, dan sekaligus kami ingin memperkenalkan diri. Pesantren Rothul Ulum ini jauh lebih dalam sehingga Bapak Ibu semua tahu tentang Rothul Ulum ini. Karena terus terang Pesantren Rothul Ulum ini sudah berdiri semenjak tahun 1950, Pak. Sudah cukup lama. Kami ini generasi kedua. Pesantren Ulum ini didirikan Al-Maghfurullah Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Al-Walid. Beliau itu punya sanad yang dekat, karena beliau itu dulu adalah santrinya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebelum ke Mekah beliau nyantri dengan beliau, dan setelah ke Mekah, dari Mekah juga nyantri dengan beliau 2 kali. Nah, ini sebelum ke pesantren yang lain. Dan kami ini mengaji atau mendapatkan sanad NU juga langsung dari Mbah Suyuti. Oleh karenanya sanad kami ini lebih dekat, Pak. Ya, lebih dekat daripada mungkin pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena kami dari Mbah Suyuti langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang kami hormati, desain memang kurikulum yang ada di Rothul Ulum ini ada sebuah keunikan. Kurikulum yang diajarkan insya Allah kurikulum yang komprehensif, sebuah perpaduan antara kurikulum dari Kementerian Agama juga ada, kurikulum pendidikan nasional ditambah dengan muloknya, Pak, kurikulum muatan lokal. Oleh karenanya secara akumulasi jumlah kurikulum yang ada di Rothul Ulum ini kurang lebih 35 mata pelajaran, dan insya Allah itu bukanlah sesuatu yang membebani putra putri Bapak Ibu semua, namun alhamdulillah inventarisir dan hasil evaluasi semua santri benar-benar memiliki prestasi dan kualitas, baik al-ulumul ad-dunyawiyah maupun al-ulumul ukhrawiyah. Seperti kita ketahui bersama, mungkin panjenengan semua sudah membaca dari info atau mungkin dari sekilas Rothul Ulum, muatan lokal kurikulumnya memang luar biasa, Pak. Kurikulum sanawiyah, di sana ada kitab fikih Tuhfatul Tulab atau Tahrir, kemudian ada hafalannya Alfiyah Ibnu Malik, balaghahnya pakai Jaharul Maknun, kemudian usul fikihnya pakai Lataiful Isyarah, kemudian pakai tafsir Jalalain. Insya Allah kurikulum tersebut itu adalah kurikulum yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah dan sekaligus kurikulum yang berbasis Nahdlatul Ulama. Demikian pula di tingkat aliyah ini juga ada Fathul Wahhab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, kan dufina fi Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari ini memang kebetulan dimakamkan di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i fil Qairah Al-Janubiyah, Muskida wala Syekh. Itu dimakamkan di Kairo. Ini pengarang kitab Fathul Wahhab. Ini diajarkan di Rothul Ulum selama 3 tahun. Kemudian ada juga Juman untuk balaghahnya, kemudian usul fikihnya pakai Ghayatul Usul, kemudian ada Tajridus Shoreh, tarikh tasyrihnya, kemudian hadisnya pakai Tajridus Shoreh ya, dan kitab-kitab yang lain. Insya Allah semua itu berbasis Ahlussunnah wal Jamaah, mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan kasih sayang. Insya Allah nu'allimu abna'ana at-talabah wa talibat al-Islam ala manhajit tawassut wa tasamuh ba'idan tatarrufi wal unfi wal ghuluwi. Kita ajarkan anak-anak kita Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang toleransi, bukan Islam yang garis keras, bukan Islam yang radikal. Insya Allah, Pak, panjenengan semua memilih Rothul Ulum tidak salah, karena sekarang dinamikanya memang sangat deras sekali. Banyak muncul pendidikan agama, banyak muncul pendidikan pesantren
yang kelihatan casingnya dari luar menarik, namun kita harus hati-hati apabila di dalamnya mengajarkan pemahaman yang radikal atau pemahaman yang garis keras. Maka kita tidak boleh salah, tidak boleh keliru memilih pondok pesantren. Insya Allah di sini diajarkan Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin. Al Islam dinul mahabbah, wal Islam dinul rahmah, wal Islam dinul ithar. Islam itu agama penuh kasih sayang. Islam itu agama yang penuh dengan cinta, rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak boleh salah dalam melihat dari titik poin ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pesantren ulum ini memang sudah cukup lama didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Suti Abdul Qadir semenjak tahun 1950 hingga saat ini, dengan jumlah santri kurang lebih 6.000 santri yang benar-benar dari Sabang hingga Merauke. Dan alhamdulillah Pak, kita memang selalu meningkatkan dan mengevaluasi menginovasi tata cara pembelajaran dan pendidikan yang ada di pesantren ulum, karena kami merasa amanah dan tanggung jawab yang Bapak Ibu berikan, karena ketika panjenengan semua sudah berada di sini berarti secara formal telah menitipkan putra putri Bapak, mengamanahkan tanggung jawab putra putri Bapak di pesantren Rodotul Ulum. Dan oleh karenanya sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa pendidikan di sini memang selalu menggunakan pendampingan. Semuanya pendampingan. Tidak kita biarkan putra putri Bapak nanti belajar sendirian, itu tidak. Mulai yang diselenggarakan di pendidikan formal di ruang kelas dengan jumlah kurikulum yang banyak tadi, juga di pondok ini ada pendampingan. Mulai dari pendampingan ngaji PPAQ, peningkatan penguasaan baca Al-Quran, itu setiap 30 santri itu satu guru yang mengampu, dengan ketentuan setiap pertemuan itu sekian jam durasinya, dalam satu minggunya berapa kali, dalam satu bulannya itu juga berapa kali, dan itu ada ada absensi serta ada evaluasinya. Yang kita evaluasi bukan hanya santri, juga termasuk gurunya, karena guru ini sebagai kepanjangan tangan kami harus benar-benar amanah, harus benar-benar menjalankan tugas, karena kita tidak ingin haknya santri, kewajiban kami, amanah yang panjenengan titipkan sia-sia. Kita harus benar-benar menjalankan. Termasuk juga di sini ada ngaji sorogan, itu juga demikian. Setiap 30 santri itu ada kontrol, ya, 30 santri ada satu guru yang mendampingi ngaji sorogan, dengan ketentuan setiap pertemuan berapa jam durasinya, satu minggu berapa kali, satu bulan, dan itu membicarakan berbagai macam aspek. Termasuk juga ada baksul masail, kita latih anak-anak kita. Harapan kami ketika tamat dari aliyah ini, anak-anak kami itu sudah siap, meskipun mungkin tidak meneruskan perguruan tinggi manapun, setidak-tidaknya sudah punya grit, ya, punya skill, kemampuan, ya, kompeten yang sudah bisa diandalkan. Termasuk di sini ada kelompok muhadasah Arabiyah. Kita ada dosen dari Al Azhar itu semenjak tahun 1991 sampai saat ini, setiap 5 tahun itu ada perpanjangan. Dan dosen-dosen dari Al Azhar ini resmi Pak, ini dari Al Azhar kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, dan kami alhamdulillah selalu mendapatkan, karena memang orang Mesir di sini sangat kita butuhkan dalam rangka untuk jadi native speaker, dalam rangka bahasa Arab ini kita benar-benar Pak, karena bahasa kita, bahasa Al-Quran, bahasa hadis ini kan menggunakan bahasa Arab, kitab-kitab klasik kan menggunakan bahasa Arab. Dan alhamdulillah Pak, ini juga sekedar info yang perlu kami sampaikan, kami termasuk salah satu pesantren yang muadalah, yang disamakan dengan Al-Azhar Kairo Mesir, sehingga nanti putra-putri Bapak kalau meneruskan di Al-Azhar tidak perlu repot tes. Saat ini sudah ada tes penyaringan masuk di Al-Azhar, namun untuk santri Ulum tidak perlu tes, tinggal daftar, nanti pada saat dibuka tansik di Al-Azhar santri tinggal berangkat, karena kita sudah muadalah. Dan alhamdulillah kita muadalah sudah semenjak tahun 1991, kula khamsis sanawat, tajdid setiap 5 tahun kita perbarui. Bapak Ibu yang kami hormati, juga demikian dalam menghadapi santri-santri yang mungkin masih di tingkat MTS kelas 7 misalnya,
masih ada kelemahan untuk baca tulis Al-Quran, kita juga ada pendampingan untuk menjembatani, untuk mengawal, membimbing anak-anak kita yang mungkin masih dari basic, dari nol baca tulis Al-Qurannya. Itu ada khusus yang mendampingi. Demikian juga ada karantina hafalan. Satu kebanggaan dan satu keunggulan, anak-anak kita di tingkat sanawiyah itu sudah mampu menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik yang jumlahnya 1000 bait itu sudah dituntaskan di tingkat sanawiyah mulai kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Insya Allah putra putri bapak ketika tamat di tingkat sanawiyah sudah hafal Alfiyah, dan itu sekaligus menjadi syarat kenaikan kelas namun tidak memberatkan. Alhamdulillah setiap tahun anak-anak kami nihil, baik anak yang di pondok maupun yang tidak di pondok, karena semuanya kita lakukan secara pendampingan. Jadi di sini ada karantina hafalan, Pak. Semuanya itu ikut mengawal, mulai dari pengurus pondok, lurah pondok, dan alhamdulillah hasilnya maksimal. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian juga kami laporkan untuk Mafikib yang punya keunggulan misalnya di bidang matematika, kimia dan fisika. Alhamdulillah anak-anak kita juga kita berikan pendampingan, dan alhamdulillah Pak, ini sekedar tahadus bin ni'mah yang perlu kami laporkan, bukan sebuah kesombongan. Anak-anak kita setiap tahunnya setelah kami inventarisir yang masuk di perguruan tinggi agama maupun umum hampir 95% ke atas. Bahkan kemarin yang diterima yang perguruan tinggi agama itu hat-trick, 3 tahun berturut-turut terbanyak secara seluruh Indonesia yang masuk SPAN PTKIN. Kemarin yang diterima sampai 264 Pak. Sebelumnya juga demikian, di angka 200 bahkan hampir 300. Kita berturut-turut terbanyak dan tertinggi seluruh Indonesia. Belum lagi yang masuk jalur SNBP dan lain sebagainya. Ini sebuah output yang memang perlu kami sampaikan, bahwa kurikulum di tingkat sanawiyah masuk ke tingkat aliyah itu berkesinambungan. Oleh karenanya saya mohon dumateng Bapak Ibu semua, ketika nanti putra putrinya masuk di sanawiyah dan tamat, itu jangan dianggap tamat Pak, kalau bisa diteruskan sampai ke jenjang aliyah, sehingga kurikulum tidak ada terputus, biar berkesinambungan baik kurikulum agamanya maupun kurikulum umum, setelah binaan-binaan yang selama ini kita kerjakan tidak terputus. Bapak Ibu yang kami hormati, dan juga di sini ada tahfidz Pak, tahfidz, karena kita menjembatani bagi santri-santri yang sekarang memang dinamikanya banyak punya obsesi, punya keinginan di samping mempelajari ilmu intelektual juga mereka keinginannya kuat sekali tahfidz. Sebenarnya tahfidz itu sebuah forum yang kita tidak mewajibkan, karena melihat kurikulumnya sudah banyak, kegiatan sudah banyak, dan itu kesadaran santri sendiri. Kita memberikan fasilitasnya, mulai guru yang hafidhul Quran kita desain, kita berikan jadwal dan kelompok pendampingan tahfidzul Quran. Alhamdulillah Pak, kita punya kurang lebih 400 bahkan hampir 500 yang tahfidzul Quran, dan mereka bisa mengatur waktu. Satu sisi kegiatan belajar juga jalan, kemudian juga tahfidznya juga jalan. Bahkan dari hasil wawancara kemarin santri baru juga banyak santri-santri yang punya kecenderungan hafalan, mulai ada yang 1, 2, 3 yang sudah hafal 30 juz, ada yang 20 juz dan seterusnya. Itu kita berikan forumnya, kita berikan majelisnya supaya mereka tidak sia-sia. Kita dosa nanti kalau anak sudah hafal 10 juz, 20 juz malah hilang di tengah jalan. Insya Allah Pak, kurikulum di sini komprehensif, sambil semuanya ada. Dan juga tentu ini tahadus bin ni'mah, prestasi demi prestasi. Tentu yang dari Kementerian Agama bisa melihat ketika ada MKK Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang formal, semenjak dari NTB, kemudian dari yang kemarin itu juga di Semarang, di Jepara, Balekambang, kita penyumbang juara 1 yang terbanyak. Bahkan yang terakhir kemarin yang di Pondok Pesantren Sunan Derajat di Tuban, Lamongan, kita juga penyumbang jumlah juara 1 yang terbanyak. Karena memang kita mengawal anak-anak yang punya potensi, punya bakat baca kitab, kita adakan audisi, dan anak-anak tersebut kita berikan bimbingan dan binaan sesuai dengan umur, regulasi umurnya, karena ketentuan untuk lomba itu kan disesuaikan, mulai dari tingkat ula, wusta itu kan ada ketentuan umur yang berlaku. Insya Allah kalau peserta MKK Darul Ulum
kita paling jujur, kita nggak memanipulasi data karena semuanya menggunakan apa namanya ijazah negeri, nggak mungkin Pak. Kita paling jujur dan alhamdulillah anak-anak kita dengan kerja keras, kita punya obsesi, punya jargon, punya dalil manjadda wajad, ya kita benar-benar jadda. Ya, kalau kau mau jadda, mau sungguh-sungguh wajad. Maunya orang kan enggak, maunya itu wajad berhasil tapi tidak mau jadda, enggak mau kerja keras. Alhamdulillah anak-anak kita lakukan bimbingan yang namanya forum MKK, Musabaqah Qiraatil Kutub, itu ada forum khusus, ibaratnya dalam sebuah kesebelasan sepak bola. Kita jauh sebelum ada event-event tingkat yang lain, kita sudah mempersiapkan materi pemainnya, materi peserta yang akan ikut lomba. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah nanti putra putri Bapak, karena ini baik santri baru yang masuk sanawiyah dan aliyah, semuanya akan menempati di gedung baru ini Pak. Ini siang dan malam kegiatannya. Kalau pagi kegiatannya adalah belajar yang untuk putra, kalau putri siang. Di situ double shift Pak, nggak ada putra putri campur dalam satu kelas. Kemudian kalau siang malam hari nanti akan ada kegiatan PPAG, kegiatan pengajian dan lain sebagainya. Itu semuanya di sini. Insya Allah semuanya diberikan pengawalan 24 jam. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu semua kalau ada apa-apa bisa menghubungi lurah-lurah pondok. Ini ada dari yang samping. Nah, ini yang saya perkenalkan dulu. Yang pertama ini Pak Dr. Agung Andri Syabuti, ini direktur rumah sakitnya. Ini mengawal kesehatan santri Pak. Di sini tidak hanya pakai poskastren, langsung rumah sakit. Ini Pak Dokter ini raja kapal Pak ini. Ini orang yang ganteng juga, ini bos kapal ini. Sebenarnya jadi dokter tuh hanya hiburan saja dia, hanya hiburannya. Dan salah pendidikan dia. Oh, dia tuh pengusaha kok jadi dokter itu. Itu kalau nggak di sini malah ngobati ikan nanti dia. Nah, kemudian juga sampingnya itu ada Pak, yang pertama di belakangnya Pak Mustafa, ini yang mengawal olahraga santri. Santri itu harus dibina kesehatannya. Kita punya jargon al-aqlus salim fil jismis salim. Bilang benar Pak, kalau orang itu sakit mana mungkin dia bisa cerdas, mana mungkin dia bisa maksimal belajarnya. Nah, kemudian yang sampingnya ada kelistrikan, yang ngurusi listrik apapun itu pendampingan santri, itu Pak Mustafa Kamal ya. Kemudian yang berikutnya Pak Iqmal ini Kabak TU Aliyah ya, ini yang urusan administrasi. Ini lulusan dari mana Kang dulu lulusannya kamu? Brawijaya. S1 apa D2 kamu? S1. Enggak mau gitu. S1 kok nek Pak nek itu S2 sangat sepuh ya, umurnya udah tua itu ya. Oke, berikutnya lagi Jamal, ini nggak mau Pak kalau tak panggil Jamal, ini Haji Jamal, ini kemarin udah naik haji dia. Ini lurah pondok yang selalu setia bersama santri ya, pokoknya mereka insya Allah mukhlisin laudin ya, dan sekaligus penitipan uang santri itu apa Jamal. Kemudian berikutnya Pak Habib. Ini Pak, ini saya punya Habib loh Pak. Kalau orang bicara Habib, saya juga punya Habib. Ini namanya Pak Habib ya. Ini 24 jam mengawal santri. Kalau mungkin ada darurat-darurat itu bisa dihubungi, namanya Pak Habib ya. Dan juga yang mengambilkan ATM-nya putra-putri Bapak. Nanti putra-putri Bapak itu kan mengirimkan uang sangunya kan bisa melalui ATM. Yang mengambilkan ATM nanti Pak Habib, dan nanti Pak Habib langsung laporan kepada para wali santri dan diterimakan langsung kepada santri. Dan saya jamin, saya menggarasi tidak ada sepeser pun dia melakukan penyimpangan, dan tidak boleh melakukan apapun. Kalau dia melakukan penyimpangan tak gorok bener Pak dia Pak, nggak mungkin dia itu. Saya sudah paham wajahnya, wajah makbul dia, insya Allah wajah yang diterima dia. Insya Allah ahlul jannah bukan ahlun nar itu. Orang itu kelihatan kok, ahli swarga dengan ahli neraka sudah kelihatan. Ini Pak Habib. Oke Pak ya. Kemudian berikutnya Salamun hiya khatamat lail fajr, ini Pak Salamun ini ya. Ini juga kamu pendidikannya dari mana Kang? UIN. Apa jurusan impian? Oh, teknik industri, keblangsek ning gone pondok pesantren ya. Enggak apa-apa, malah bagus kamu. Jadi ini yang mengawal juga
apa namanya di pondok pesantren 24 jam. Oke, silakan. Kemudian berikutnya lagi Pak Nelul. Nah, ini yang mengawal tahfidz. Bukan, PPAKI. Yang mengabsen, yang mengkoordinir. Ini yang putra apa putri kamu? Dan juga yang berjaga di pondok. Kamu didikannya dari mana? S1 Pak? S2 kamu? Kamu S2 kamu? Bener nggak itu? Jangan bohong kamu ya. S2 dia Pak. Ya, Kabak MTS juga, Kabak MTS TU MTS. Oke. Terus sampingnya lagi Pak siapa ini? Pak Alip ya, Pak Alip ini Kabak MTS 2 yang ada di sini. Kamu pendidikannya dari mana? Apa? UNES. Oh, UNES juga Pak ini. Dulu namanya IKIP loh UNES itu. Ya, ini Kabak Kabak MTS 2 yang mengurusi keadministrasiannya dan juga yang mengurusi santri-santri yang non pondok juga. Kemudian berikutnya ini Pak Mukhasis. Nah, ini dari pendidikannya ini ponakan saya sendiri. Ini dari Undip punya ekonomi Pak. Ini yang juga ikut mengawal regulasi yang mengaudit keuangan pesantren. Nah, ini Pak Mukhasis. Urusan duit itu ngerti kabeh. Jeroane Rotulum mengerti kabeh. Ya, tapi biasanya orang ekonomi itu nyengit biasanya orang ekonomi itu. Ya Pak, saya ketemu dengan orang ekonomi nyengit, kali ini juga nyengit insya Allah itu. Saya paling benci kalau orang ekonomi, masih medit ya tuh, meditnya banget orang ekonomi itu. Janganlah ekonomi yang murah ya, karena sedekah itu perlu ya, sesuatu itu. Nah silakan duduk. Dan kabak-kabak TU ini Pak, kami sudah berjanji siap melayani putra-putri Bapak, namun saya mohon karena kita menanam para santri, para lurah-lurah pondok ini harus mengerjakan dengan keikhlasan. Tolong Pak, jangan dipancing dengan yang tidak ikhlas. Misalnya jangan diberikan sesuatu apapun. Minal kabair di sini guru atau lurah pondok menerima sesuatu. Kata menerima 1 ekor jeruk aja nggak boleh. Ya, kalau dia menerima saya berikan SP dia, itu nggak boleh. Jadi jangan dikasih apa-apa. Jadi nggak boleh di sini menerima sesuatu. Kita jalankan dengan keikhlasan. Jadi insya Allah di sini itu memang manajerialnya satu atap Pak, satu pintu. Urusan keuangan itu dari satu ada di yayasan. Jadi kepala-kepala sekolah di sini nggak bawa uang Pak, nggak ada. Sama Pak Dokter ini juga sama. Pak Dokter itu juga nggak tahu tentang keuangan rumah sakit. Yang beliau tahu hanya tanggung jawab, tindakan, kegiatan yang ada di rumah sakit. Inilah clean-nya di pesantren Rotul Ulum. Di sini kepala sekolah itu nggak bawa uang. Lah kalau kepala sekolah bawa uang nanti bisa menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Saya sedang membangun institusi, membangun sistem sehingga siapapun nanti kelak yang meneruskan kami, sistem itu berjalan dan semuanya safety, semuanya itu menjadi aman karena fitnahnya itu pada mal, pada harta benda. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga sarana dan prasarana ini perlu. Di sini memang gedungnya di sini, kampus pusatnya ini di belakang ada pondok Pak. Putra Putri Panjen itu berada di belakang ini, itu pondoknya di belakang. Nah, kemudian sekolahnya di sini apa di sini? Di sini ya, oke. Nah, sudah kita penuhi semua, insya Allah fasilitasnya sudah lengkap. Mulai gensetnya juga sudah baru. Kemudian setiap ruangan sudah kita belikan wire ya, kita belikan kipas angin, yang kipas angin perusahaan itu bisa 24 jam. Airnya RO, langsung minum air, tidak perlu beli air. RO-nya langsung siap minum karena dia pakai air, dan kadar air di sini alhamdulillah bagus. Dan juga lab komputer sudah kita belikan yang baru kemarin. Insya Allah ini semuanya di sini. Dan semua kegiatan memang ada di kampus 2 ini. Insya Allah putra putri panjenengan sudah kita berikan fasilitas yang terbaik. Dan sekaligus saya ingin menyampaikan Bapak Ibu semua, kelak nanti ada apa-apa yang mengatasnamakan, tidak, di sini saya hukumnya haram menerima bantuan. Kalau ada apapun jangan sampai dipercaya. Mungkin ada oknum atau apapun. Di sini tidak mau disumbang. Di sini membangun apapun tidak minta bantuan dari santri, wali santri atau alumni. Di sini hanya mohon satu, yaitu mohon didoakan saja. Nggih, namung doa panjenengan saja. Insya Allah dakwatul mar'i al muslim li akhi bi dhahril ghaibi mustajabatun.
Doa panjenengan dari manapun berada itu lebih berharga bagi kami daripada materi. Karena itu digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Di situ pakai fi'il mudhari yarhamuhumur rahman li ifadatil istimrar. Kalau dimaknani pakai makna Jawa tansah paring. Nah, ini kan tansah paring rahmah sinten ar-rahmanu. Ya di sini kalau kita mau berkasih sayang, memberikan sesuatu yang baik pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini sedang jihad fisabilillah dalam bentuk tolabul ilmi. Harus kita berikan kasih sayang, harus kita berikan support, harus kita berikan yang terbaik dan bahkan jangan kita bebani. Oleh karenanya sekali lagi saya mohon didoakan saja. Jangan sampai nanti Bapak Ibu khawatir, oh ada bangunan nanti di nggak akan pernah Pak. Tolong nggak akan ada. Insya Allah yang garansi. Karena saya sampaikan seperti ini kadang-kadang nanti saya takut dimintai sumbangan. Haram saya Pak minta sumbangan dari panjenengan. Saya hanya mohon didoakan saja. Saya lebih bagus sekarang membangun ekonomi. Oleh karenanya pada anak-anakku semuanya, lah cuma kami ada satu Indomaret, itu salah satu usaha kami. Saya berikan kepada pondok pesantren. Cuma kalau belanja aja di Indomaret. Itu Indomaret saya kerjasama kan pakai franchise itu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga merasa mungkin Bapak sudah mengeluarkan biaya mulai beli buku dan lain sebagainya. Kurang lebih mungkin ada 6 jutaan itu kan sudah komplit, mulai dari buku, seragam, kemudian kitab dan lain sebagainya. Itu hanya sekali aja Pak. Berikutnya kan enggak. Jadi enggak ada namanya uang gedung ini dan itu enggak ada. Dan nanti kalau sudah berada di sini enggak ada. Nanti ada tarian enggak ada. Saya jamin. Kalau ada apa laporkan kepada kami atau langsung kepada lurah-lurah pondok. Pak nggih. Ini perlu kami sampaikan karena kadang-kadang ada isu-isu yang miring yang mengatasnamakan pondok pesantren atau juga ada oknum-oknum alumni yang mengatasnamakan pondok pesantren. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah putra-putri panjenengan akan dikawal 24 jam termasuk kesehatannya. Di sini nanti akan ada DPP ya untuk kesehatan poliklinik sebelum nanti kalau ada rujukan di rumah sakit. Oleh karenanya saya mohon dumateng panjenengan semua, ini ada Pak Dr. Agung Adisya Budi, mohon panjenengan semua mungkin bisa mengalihkan, memindahkan BPJS-nya Pak. Nanti akan dibantu. Di sini ada itu tadi ada buka lapak tadi itu dari rumah sakit. Monggo dipindahkan. Itu enggak sulit, akan kita bantu. Dan nanti suatu ketika putra putri Bapak sudah tamat atau pindah, sangat mudah akan dipindahkan kembali. Sehingga nanti putra putri Bapak nanti di rumah sakit benar-benar bisa memanfaatkan kartu BPJS. Dan saya jamin Pak, BPJS di rumah sakit ini clean, nggak akan ada pungutan suruh naik kelas atau apapun, haram hukumnya. Ini ada Pak Dr. Agung Adisya Budi. Dan insya Allah kita mendapatkan predikat penilaian dari BPJS yang terbaik di antara rumah sakit yang ada di Karsidenan Pati, mulai dari yang meliputi Pati, Blora, Rembang, Purwodadi. Kita 3 besar, kalau enggak juara 1, juara 3 atau juara 3 dari sisi kejujuran dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi mohon mungkin panjenengan semua bisa memindahkan BPJS-nya, itu ada petugas dari Rumah Sakit As-Sutiah. Demikian pula Bapak Ibu semua mungkin akan memindahkan membuat ATM ya Pak. ATM tidak usah perlu khawatir, akan diambilkan kan, yang membuat ATM kan putra putri Bapak Ibu semua. Suatu ketika mengambil, nah nanti diambilkan dan itu harus ada laporannya. Yang membawa ada putra putri panjenengan. Atau uang bisa dititipkan di LKM, Lembaga Keuangan Mikro, ada jasa penitipan tapi tidak dipungut biaya. Hanya kita ingin memberikan pelayanan kepada seluruh santri. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua pagi-pagi ini di Pesatul Ulum, dan sekaligus panjenengan semua telah mengamanahkan, telah menitipkan putra-putri Bapak Ibu semua belajar di Pesatul Ulum. Semoga nanti bisa sampai kelas 3 aliyah. Karena ketika kelas 3 aliyah, insya Allah kita adakan upacara wisuda setiap tahunnya. Setiap tahun kita mau wisuda kurang lebih 600 santri Pak.
yang kita wisuda kelas 3 aliyahnya atau kelas 12 aliyahnya. Dan alhamdulillah kita memang selalu mengejar obsesi mendapatkan prestasi dan kualitas, dan juga the best achievement of madrasah di Kabupaten Pati kita selalu unggul, kita selalu juara 1 mulai dari tingkat TK hingga aliyah. Insya Allah putra putri Bapak akan kita berikan pelayanan yang terbaik karena sudah menjadi tanggung jawab kami, dan mohon dari kami Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang menjadi aturannya, mulai kunjungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam rangka percepatan kerasan, lah ini di saat-saat ini saat yang paling krusial Pak, saat yang paling belum nyaman. Mungkin dari santri juga yang belum biasa mondok juga, tapi insya Allah di sini tempatnya lebih cepat karena lebih nyaman daripada tahun sebelumnya. Kemudian juga dari orang tua pun juga demikian. Jadi ada dua Pak, mungkin anak putranya kerasan, bapaknya yang enggak kerasan, atau ibunya kerasan, atau bapak ibunya kerasan, tega, kemudian yang putranya tidak kerasan. Nah, oleh karenanya Pak, untuk percepatan kerasan, mohon Pak, mungkin hari ini belum ada kunjungan, belum ada bertemu dengan para wali santri, dengan bertemu dengan santri. Toh santri pada hari ini itu sedang mengikuti matsama Pak, hari yang terakhir. Ngaten nggih, demi napa nggih, istilah itu percepatan supaya lebih kerasan, lebih baik. Daripada ini ketemu saling terharu, bisa nangis dan lain sebagainya, ujung-ujungnya nanti tidak kerasan, nanti sia-sia semua. Pondasi yang sudah kita tata, kita bangun ini, Bapak sudah lelah bolak-balik ke Pati, ke Guyangan, nanti akhirnya ujung-ujungnya tidak kerasan. Insya Allah nanti apapun bisa titipkan. Ini ada tim penitipan ya. Nanti dari Bapak Ibu semua yang menitipkan untuk putra punya diterima dan langsung diserahkan. Dan nanti akan diatur jadwal kunjungan melalui apa Pak? Link ya. Itu nanti Bapak Ibu semua tolong Pak diberikan informasinya. Linknya ada. Misalnya kunjungannya di sini Pak, tempatnya luas, nyaman. Bahkan kalau misal datang malam juga bisa nginep. Kita tidak lama lagi akan saya bangunkan di sini guest house nanti untuk penginapan para santri yang dari jauh, tidak perlu di hotel atau di sini aja. Di ada musola, ada kamar mandi banyak. Nah, nanti akan ada jadwal kunjungan melalui link ya. Kemudian juga di sini nanti akan jastel, sudah ada jastelnya pakai video call Pak, ada video callnya. Yang penting putra putri Bapak tidak membawa HP, sudah kita berikan fasilitas. Namun itu ada waktu yang akan kita atur, mungkin untuk sementara kita tunda dalam rangka percepatan kerasan. Ngerti nih Pak nggih? Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk kebutuhan makan. Wah, anak-anak kami kalau makan bagaimana? Di sini tuh ada kantinnya. Di sini mah tidak masak Pak, tapi yang membikinkan kebutuhan santri makanan itu dari masyarakat. Kami memang jogo tonggo. Kalau ada program jogo tonggo dulu kami sudah mengamalkan, sudah mengerjakan. Jadi di sini yang bikin masyarakat, dan itu kita kawal dari sisi kebersihannya, kesehatannya dan lain sebagainya. Dan harganya juga terjangkau. Nasi satu bungkus berapa ini Pak? Saya ingin tahu. 3.500. Dulu kok 2.500 Pak. Sekarang 3.500. Iya. Ya kemarin kita kumpulkan. Kalau es berapa? 1.000. Kalau es 1.000. Itu nak tinggal pom bensin nggak cukup itu. Kalau di toilet pom bensin itu 2.000 Pak. Kalau uangnya 5.000 nggak ada kembalian, suruh ke toilet lagi yang kedua kali. 1.000 ya Pak ya. Sekarang susah mencari uang 1.000. Ada orang ngamen di jalan kasih 1.000 masih nggak mau terima. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah semuanya akan terkawal secara maksimal pelayanannya. Maka Bapak Ibu nanti bisa mencatat nomor telepon-teleponnya para lurah pondok, dan tadi Bapak Ibu sudah diberikan lembaran, itu sudah tercantum nomor teleponnya. Tata tertib. Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan kurikulum dan juga tentang kemesiran Al-Azhar, kita memang punya muadalah dengan Al-Azhar yang mungkin punya keinginan dan juga
itu prestasi banyak sekali Pak. Ini yang terkini Fahmul Quran akan maju di tingkat nasional ya. Fahmul Quran di mana tempatnya itu? Di IKN di Kalimantan nanti itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Fahmul Quran baik putra maupun putri itu wakilnya dari pesantren Raudhatul Ulum. Jadi insya Allah Pak, baik bidang agama maupun umum, kita anak-anak kita memang kita pacu karena memang di sini adalah amanah yang dari panjenengan semua memang kita pikul dengan sesungguhnya, dan seluruh stakeholder yang ada di Raudhatul Ulum harus bekerja keras. Di sini itu yang kita evaluasi, yang kita suruh lomba itu gak hanya santri Pak, Bapak Ibu guru juga ikut lomba Pak. Itu kalau enggak nanti akan ada hasil supervisinya kurang ya, tidak bisa dibina ya dibinasakan Pak. Artinya apa? Enggak dapat jam mengajar maksudnya gitu. Jadi guru itu ada target Pak, enggak bisa. Kalau zaman dulu ya sak titahe wis mbah paham, mbah ora, mbah murid iki ngantuk, mbah ndungokno, mbah ngiler. Itu zaman dulu Pak, sekarang enggak bisa seperti itu. Ada target yang ingin kita capai. Bab wali santri sekarang itu juga orang-orang panjenengan kan orang-orang hebat, orang-orang yang berpendidikan. Tentu bagaimana hasilnya? Putra putri kami di pesantren Raudhatul Ulum itu kewajiban bagi kami. Jadi TU ini juga kita evaluasi, yang tidak memenuhi syarat juga kita pinggirkan gitu Pak. Bukan itu sebuah sewenang-wenang, tapi memang ini adalah dalam rangka bagaimana kita menjalankan dan memenuhi amanah dari para wali santri. Bapak Ibu yang kami hormati, ekstrakurikuler. Nah, kegiatan itu banyak Pak, kegiatan itu. Tapi bukan berarti itu memberatkan, membebani anak, enggak Pak, karena anak-anak kita itu benar-benar enjoy kok. Jadi mereka kegiatan tahfidzul Quran itu enggak mewajibkan, itu sekedar hanya memberikan tempat saya sama fasilitas Bapak Ibu guru, tapi ternyata dengan kesadarannya banyak yang ikut dan alhamdulillah mereka berhasil. Ini kan memang satu realita yang tidak bisa dibantahkan. Karena ketika berhadapan dengan orang-orang yang ahli rasional itu terlalu banyak kurikulumnya, itu terlalu membebani. Ternyata tidak. Bahkan kalau tidak ada kegiatan, anak-anak malah ya semakin banyak membuang-buang waktu. Cuma kadang-kadang penyakitnya itu Pak, yang ini perlu kami sampaikan. Yang pertama seperti saat ini memang Bapak Ibu semua harus mensupport motivasinya dari rumah dan juga doanya. Jangan lupa selalu membacakan surah Al-Fatihah supaya putra-putri Bapak bisa kerasan dan tumakninah itminanil qalbi, supaya ketenangan jiwa, sehingga itu menjadi awal keberhasilan pendidikan. Dan juga ketika liburan Pak, nah ketika liburan itu banyak sekali anak-anak kita di rumah bertemu dengan teman-teman yang lain, mungkin yang lebih longgar Bapak. Nah akhirnya banyak yang terpengaruh. Nah di sini pun nggak ada studi tour Pak, nggak ada biasa mobilisasi di tour. Studi tour atau wisata pada liburan itu hanya saya perbolehkan bersama orang tuanya masing-masing atau bersama keluarganya. Nggak ada misalnya bersama kelompoknya, temannya dan lain sebagainya. Dulu saya dikatakan katro atau deso, tapi ternyata itu benar itu. Sekarang banyaknya kecelakaan, banyaknya dinamika yang orientasinya hanya keuntungan. Kami tidak seperti itu. Karena hakikatnya yang pertama, kami tidak ingin membebani wali santri, karena bagaimanapun juga itu membutuhkan biaya. Dan yang kedua, kami tidak ingin itu menjadikan komunitas. Kalau saya tidak penting negatif. Kecuali kalau komunitas belajar, komunitas berprestasi itu sangat membanggakan. Dan juga penyakitnya kalau di rumah selalu bermain HP ini. Nah, kalau di sini insya Allah Pak, untuk IT kita berikan yang terbaik. Di sini kan ada lab komputer di kampus utama, di sini sudah kita belikan yang terbaru. Juga untuk urusan komunikasi kita siapkan Justel yang ada video call-nya. Apalagi Pak? Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain saya rasa ya itu banyaklah, mulai dari tilawatul Quran dan sebagainya. Insya Allah di sini akan diajarkan Islam yang ahlus-sunnah wal jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin. Karena memang sekarang dinamikanya banyak muncul lembaga-lembaga pendidikan yang asal muncul ya, casingnya menarik dari luar. Bahkan setiap desa itu sekarang berdiri lembaga pendidikan Pak, asal punya keinginan mendirikan pendidikan. Ibaratnya sebuah market
bis terminal Pulau Gadung misalnya, cukup dengan 5 bis atau 10 bis menurut market, kekuatan market, jumlah penumpang. Ketika disediakan 20 bis, pasti banyak bis-bis yang kosong. Kalau terjadi bis yang kosong, yang terjadi apa? Pasti akan berlomba-lomba kompetisi yang tidak sehat, mencari penumpang dengan segala macam cara. Demikian juga dengan pendidikan, Pak. Setiap desa bikin kelihatannya bagus, tapi kalau nanti pada akhirnya gak ada muridnya, yang terjadi apa? Ya, segala macam cara dilakukan, dan pada akhirnya hanya membebani pemerintah. Maka saya sangat setuju 1000%, 1.000.000% kalau Kementerian Agama sekarang memoratorium pendirian atau izin ijob pendirian madrasah. Itu benar itu, karena perlu dikoreksi, perlu ditata ulang sejauh mana kualitasnya. Itu bukannya mengantarkan kualitas pendidikan, itu justru malah mengantarkan kebodohan. Karena setiap desa mendirikan, kekuatannya nggak diperhitungkan, kemudian yang butuh bukan sekolah, bukan siswa butuh sekolah, tapi sekolah yang butuh siswa. Ngerti Pak nggih? Nah, maka dari itu orang tua harus cerdik, harus benar-benar menyikapi dengan jelas bagaimana kurikulumnya, bagaimana track recordnya, prestasinya, kualitasnya, melihat lebih dalam kegiatannya seperti apa, pendampingannya juga seperti apa. Insya Allah Darul Ulum tidak hanya menuju prestasi dan kualitas, juga termasuk akhlakul karimah. Ngerti nggih? Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dumateng panjenengan semua yang benar-benar telah menitipkan putra-putrinya di Darul Ulum dari Sabang hingga Merauke, dan ini sungguh amanah dan tanggung jawab yang ada di atas kepala kami, di pundak kami, dan insya Allah kami dengan sekuat tenaga akan menjalankan amanah panjenengan. Dan 24 jam kami bersama kepanjangan tangan dari para santri-santri yang pengurus-pengurus pondok akan mengawal putra-putri Bapak. Cara paribasane lurah-lurah pondok iki luwih apik dikeplak santri daripada ngeplak santri. Luwih apik benar-benar dipisoi lah cara daripada misoi. Insya Allah kalau lurah pondok ada. Yang namanya santri ini loh, kadang-kadang kan ada yang karakternya apa? Kita sudah berikan edukasi, kita selalu rutinitas memberikan bimbingan dan arahan. Dan insya Allah ini saya sampai bikin kampus 2 ini saya pasang CCTV semua, Pak. Dan di kampus 2 ini dalam rangka juga untuk memudahkan pengawasan kami. Kalau dulu di kampus 1 kan overstay, overload. Di sini insya Allah ini satu baru kan di sini gampang cara pengawasannya. Dan sekarang sudah ada kampus 2, kita lebih mudah lah untuk mengawal. Kalau terjadi apa Pak, ini lurah-lurah pondok siapa itu benar. Memang mengelola pesantren nggak bisa kita hanya sekedar pasrah, memang kita semuanya 24 jam. Dan kita semua ini sekali lagi bukan jenderal pakainya, tapi kita ini kopral, kita ini khodim. Semuanya kita adalah pelayan. Kita ini semuanya adalah melayani santri. Jadi jangan dianggap saya itu kiai. Saya nggak kiai, saya itu hanya khodim. Semuanya khodim, semuanya ada pelayan. Dan panjenengan semua yang jadi tuan kami, jenengan menjadi raja kami. Kami pokoknya siap menjalankan amanah. Dan hanya satu, mohon didoakan saja. Semoga amal perbuatan kita semua, jerih payah kita semua benar-benar berdasarkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga semoga panjenengan semua yang telah memberikan kepercayaan, benar-benar apa yang dicita-citakan seluruh wali santri bisa menjadi suatu kenyataan. Insyaallah putra-putri panjenengan mendapatkan al-ulumud dunyawiyah, ya al-ulumul ukhrawiyah, dan benar-benar al-mutakhalliquna bi akhlaqin hasanin. Bi akhlaqin hasanah, benar-benar memiliki perilaku dan budi pekerti yang mulia. Dan di sini kita tekankan al-adab fauqal ilmi, bukan al-ilmu fauqal adab. Jadi sepandai apapun orang itu kalau tidak meletakkan al-adab di atas ilmu pasti kurang ajar. Sepandai apapun harus al-adab fauqal ilmi, bukan al-ilmu fauqal adab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon nanti Asy-Syaikh Asy-Sakhawi doa wal khitam. Ini perdana Pak. Saya sendiri belum pernah mendengarkan doa beliau. Baru datang 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. Baru datang, ini baru Pak yang kedua ini. Kalau yang satu Syekh,
Yang Syekh Rojab ini kan terakhir, ini sampai 31 Januari. Kalau yang Syekh Asy-Syahawi ini baru Pak, baru datang. Se-Indonesia datang kurang lebih berapa kemarin? Ada 11 ya, termasuk salah satunya dari Raudhatul Ulum. Dan ini mengawal bahasa Arabnya putra-putri Bapak semua. Karena kita punya keinginan kalau bahasa Arab itu ya bahasanya lahjanya orang Indonesia, bukan lahjanya orang Arab itu. Yaltasinu bil lisanil Arabi. Mosok sing diucapno bahasa Arab tapi dialeknya dialek Indonesia atau dialek Jawa. Misalnya gini, ada orang Indonesia pergi haji. Nah, kemudian di sana ada kesulitan, ada masalah dengan maktab. Dia marah. Marahnya pakai bahasa Arab, tapi bahasa Arab Jawa, mungkin Jawa Tengah atau Jawa Timur. Dia bilang, kalau bahasa Arab kan kaifa, kan gitu Pak ya. Bagaimana? Dia masih terbawa Pak. Kaifa toh, nah, misalnya. Atau kalau padi ya kaifa sih, enggak, kaifa leh. Nah, kalau padi itu leh. Kalau Jepara kaifa sih, nah, kan gitu. Ini bahasa Arabnya orang Jawa. Nanti bahasa Arabnya Astari, Burtukol kan gitu. Sini enggak Pak, insya Allah putra-putri panjenengan itu pakai bahasa Arab yang lahjanya orang Arab. Bab lahjah Arab itu penting, zauk itu penting. Contoh misalnya gini, sampai ndamel yayasan, contoh misalnya Muassasah Islamiyah Raudhatul Ulum. Ini cara tinjauan nahwu itu benar. Muassasah Islamiyah Na'at Man'ut atau sifat mausuf kan ngeten nggih. Raudhatul Ulum bisa jadi badal, bisa jadi atabayan, bisa jadi khobar dari mubtada yang terbuang. Ahya Raudhatul Ulum. Itu cara nahwu bener. Tapi nek carane wong Arab salah. Kenapa salah? Simpel aja. Muassasah Raudhatul Ulum Al-Islamiyah. Muskida wala'i ya Maulana. Sah? Ini seperti itu. Contoh misalnya Mustasfa Islami Jakarta Na'at Man'ut ya. Kemudian badal. Tapi nek cara Arab salah, Mustasfa Jakarta Al-Islami. Nah, inilah contoh bahwa kita perlu belajar dengan orang Arab, pemilik bahasa yang asli. Inilah pentingnya kita butuh dengan beliau-beliau. Insya Allah Al-Azhar itu mengajarkan Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak akan menjadi Wahabi cara paribasa nih. Insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu semua, sekali lagi semoga panjenengan semua tidak sia-sia menitipkan putra-putrinya di Raudhatul Ulum, dan semoga putra-putri panjenengan cepat kerasan. Maka untuk saat ini ya kita ikuti secara mengalir supados putra-putri panjenengan kerasan, toh sekarang hari ini sedang mengikuti kegiatan matsama. Adapun nanti ada info atau apapun bisa mencatat dari nomor-nomor lurah dan juga titipan, monggo nanti bisa disampaikan. Ngeten nggih Pak nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.